penting diwacanakan program transmigrasi untuk keturunan Yaman. Inisiatifnya bisa dari pemerintah, bisa juga dari pihak keturunan Yaman sendiri. Jangan diremehkan hal ini, karena kemungkinan besar akan terjadi suatu situasi yang serba tidak mengenakan. Tidak mengenakan bagi kalangan keturunan Yaman, terutama oknum-oknum tertentu yang mungkin terbiasa hidup enak, tetapi lalu sumber income-nya terkunci. Mungkin juga bukan bagi tokoh-tokohnya, tetapi seberapa banyak tokoh-tokoh yang sudah kaya raya. Mohon diperhatikan hal yang tidak disangka-sangka. Ternyata ada kejadian luar biasa. Kesaksian berikut ini yang saya petik dari Aska Maulana Channel kiranya merupakan gambaran yang cukup jelas. Ini apa yang saya alami sendiri. Jadi tahun 2021 saya itu mau ke Citam Kebilang, nengok anak saya karena yang di sana. Sampai di Semarang saya dicek sama teman saya di Semarang, namanya Agung, tapi saya biasa manggil listen ke teman punya saya. Terus ternyata si Agung tadi yang teman punya saya sekarang jadi juru fungsi makam. Namanya Rakyat Temumpung Jabar, terkenal makam dan kok di Semarang. Di kampung Petender, untuk saya itu dari sana tentang Facebook dan gitu banget. Terus saya karena kalau rakyat saya jawab di makam itu. Habis itu saya kejumbang, 3 bulan setelah itu teman saya tiba-tiba jatuh sakit dan akhirnya kemudian meninggal teman saya itu. Tetapi beberapa hal yang dapat saya sampaikan di sini, waktu saya ketemu dengan teman saya itu hampir tiap tahun teman saya itu setor hasil upah makam itu ke abah rutin yang sekarang. Itu hampir tiap tahun. Dan itu kata teman saya itu minimal 5 tahun hasil upah itu. Nah, juranglah karena teman saya sudah meninggal tahun 2021, itu bulan April, berarti bulan berikutnya sekitar April, Mei, Juni lah belum meninggal. Terus tahun 2023 kemarin, makam bagi itu ternyata dibuka. Jadi saya jadi kaget juga waktu itu, saya ke Semarang ketemu dengan istrinya si teman saya itu. Ternyata karena Agung itu saya asli dari KPUT, dan makamnya itu ternyata kosong. 1-2 makam palsu bisa menghasilkan paling sedikit 5 karung uang setiap tahun. Bukankah hal itu juga menggambarkan betapa banyak oknum keturunan Yaman yang sudah jadi kaya raya tanpa susah payah bekerja? Betapa banyak pula keluarga oknum keturunan Yaman yang kecipratan hidup enak meskipun menganggur ibaratnya. Ada kesaksian lain, bahkan rupanya bukan hanya makam palsu saja jadi andalan. Rupanya orang-orang yang bersetia juga dijadikan penopang hidup bagi oknum-oknum tertentu. Sebagaimana kesaksian berikut ini yang saya petik dari channel Info Kita. Kevin berapa kali sehari para aktor itu datang ke pondok dengan itu sejak saya belum ada pondok, malah itu masih bencana itu hampir tiap hari itu. Ngapain itu mereka? Kalau awal datangnya katanya silaturahmi atau apa sih, setiap kali ngobrol sana sini ujung-ujungnya pasti kita tahu lah, ujung-ujungnya harus ada sangu kayak gitu. Jadi musuhnya Jawir ya. Jadi musuhnya Jawir itu sudah dengan masih bujangan itu tahun 2000 kayaknya saya meninggal kan 2003. Jadi sejak zamannya juga sudah banyak kebahit. Meninggal itu akhirnya kan saya yang meneruskan karena yang tempatnya itu di situ, meneruskan ngurus di kafe gitu ya. Di akrobat ya, ketika itu siapa ya yang tidak senang pondoknya dikerumunin, tapi ya sih kita maklum saja. Jadi senang dipusing gitu. Pusing-pusingnya gimana? Ya itu udah itu. Ada pengalaman menarik nggak terkait udah itu, dan dengan mungkin pengalaman yang
tidak bisa dilupakan. Kalau pengalaman banyak sekali karena misalkan 20 tahun, misalkan salah satu tahun. Nah, salah satunya ini seperti ini, pernah saya itu kedatangan rombongan Habib yang waktu itu datang silaturahmi, terus ujung-ujungnya saya ditarik, disuruh masuk kamar, ditanyakan, terus antum ini mahabbah dengan Rasulullah atau tidak? Ya orang Islam manapun ketika ditanya mahabbah atau tidak, pasti jawabannya di mahabbah. Mengharapkan syafaat dari Nabi apa tidak, ya pasti mengharapkan. Nah, antum tahu saya ini cucunya, gitu. Sekarang saya datang ini untuk menguji sampai di mana mahabbahnya antum, dan gitu. Ya biasa larinya itu minta disediakan dana, terus awalnya minta mau hal ada kambing 2, karena nggak ada, minta disiapkan dana yang kalau nggak ada utang masa demi cucunya Rasulullah, demi membuktikan mahabbah atau demi mengharapkan syafaat. Hanya urusan nyari uang saja nggak bisa, tapi hanya segitunya cintanya kepada Rasulullah, gitu, yang akhirnya disuruh ngutang-ngutang, dan itu tenang saja kalau ngutang untuk keperluannya Rasulullah kan pasti nanti ada ganti. Yaitu salah satunya itu, dan masih banyak sekali yang lain. Kalau pengalaman yang manis ada? Pengalaman yang manis, iya paling itu, saya itu 4 tahun itu jadi mengikuti Habib itu Tori. jadi Istilah itu jalan dulu ya. Itu kalau Kemana saja itu? itu dulu seringnya di daerah Jakarta, Bekasi, yang kita datangi, nggak tanggung-tanggung itu ada Anas Ultraminggo dan sekarang orang-orang inilah, orang-orang besar. Tapi dapat komisi kan? Dapatnya gede, tapi ya kita kalau udah dapat itu ya paling-paling kita makan rokok lain itu kita nonton aja. Senada dengan itu, pernah suatu desa warganya menjadi objek ratusan keturunan Yaman untuk dimintai uang atau apa saja yang bisa dimintanya. Namun keadaan mengerikan itu tampaknya belakangan berakhir berkat perlawanan warga yang dipelopori oleh pemuda desa setempat. Berikut saya petikkan sejumlah fakta dari video yang diunggah oleh TV Al-Waha. Silakan pula disimak lebih lanjut video-video yang saya jadikan sumber, yang masing-masing linknya saya cantumkan di kolom deskripsi. Berikut antara lain perbincangan Pak Bahril Ulum dengan perwakilan pemuda dari desa yang dimaksud. Pada kali ini saya kedatangan tamu pemuda-pemuda yang sangat luar biasa, sangat sulit jempol dua-duanya, dari desa Kecamatan Jatinegara, dengan Mas siapa yang punya ini, Mas Umam, dengan Mas Umam, dengan Mas Yusron. Mas Umam dan Mas Yusron ini adalah 2 orang pemuda yang mewakili seluruh pemuda di desa Kedungbungu, Kecamatan Jatinegara, sahabat Dialoga. Di mana di desa Kedungbungu ini adalah sebuah desa yang boleh dikatakan sebagai ladangnya para habib-habib dalam rangka mengeruk harta mereka. Yang tadi sebelum kita ngobrol, sudah hampir ratusan juta setiap kali ada acara. Dan setiap tahunnya itu di Kedungbungu ada namanya hall umum desa Kedungbungu. Itu sudah dilaksanakan hampir 100 kali atau berapa? Antara 86. Dan di tahun ini akan dilaksanakan hall umum desa Kedungbungu yang ke-86. Insya Allah nanti akan dilaksanakan tanggal 13 November 2024 ini. Nah, sahabat Dialoga, kita akan berbincang-bincang. Berarti Habib-Habib itu datang bukan dalam rangka mengikuti pengajian hall itu ya? Bukan, tapi dalam rangka mencari duit. Justru di pengajiannya Habib nggak ada? Nggak ada. Oh, paling kalau malamnya itu? Malamnya itu kan malam puncak acara, biasanya pembacaan maulid Nabi, katakan Habib, tapi yang undang. Yang mungkin baca doa ya. Sekarang yang tidak diundang itu ikut hadir, cuma bagian makan biasanya, bagian makan. Iya, sama. Itu kami belajar bersama panitia. Itu pas malamnya. Pas malamnya. Kalau pas pagi acara pengajian di makam teman tidak ada. Berarti memang mereka masuk dari rumah ke rumah itu bukan di acara pengajian yang dapat dilakukan, tetapi justru pelaksanaan pengajiannya. Hampir 2 minggu sebelum acara itu. 2 minggu sebelum acara itu mereka sudah keluar masuk rumah warga.
Sehingga selama persiapan pengajian itu warga baru bikin takut, dari bikin resah, malah takut, malah jatuhnya malah takut, ketakutan. Secara tegas dinyatakannya pula tidak mau lagi menjadi budak pencari uang. Sedangkan pihaknya sendiri pun perlu uang. Merasa kasihan kepada warga, mempunyai acara seakan-akan kita diintimidasi, seakan kita dijajah. Makanya kami dari pemuda mengungkapkan bahwa memang ini perlu dicegah, bahkan perlu dihilangkan. Kita menemukan masalah setiap kali ada masalah di warga. Nah, masalahnya didatangi oknum Habib dan Habibah. Datangnya itu meminta, kalau yang laki-laki minta uang, kalau yang perempuan bisa uang, bisa beras. Bukan uang aja. Iya. Beras sembako lainnya termasuk itu. Nah, bahkan yang merasakan itu kadang-kadang burung juga hilang. Itulah orang tuanya. Gimana itu? Dicuri. Ketika Masih minta. ketika masuk nggak ada orang, ada burung diambil. Itu sudah sering kali laporan masuk. Handphone diambil. Burung termasuk burung. Itu laporan. Jadi setiap kali menjelang acara hall itu banyak warga yang kehilangan. Iya. Dicuri oleh oknum Habib. Kita boleh mengatakan gerombolan Habib. Iya. Kalau kan satu dua ya. Iya. Tapi kalau banyak dari kita tadi jumlah mereka berarti kan orang berdua berarti kan mendekati orang. Ratusan lah. Per hari bisa mencapai berapa orang? Hari bisa 50 orang, 50 orang per hari. Kalau 50 orang per hari, 10 hari itu udah 500 orang. Iya. Karena kalau sudah 15 hari, hampir ribuan orang ya. Ribuan hari. Berarti sudah seminggu yang biasanya 2 minggu sebelum banyak. Tapi ini begitu dikasih banner, nggak kelihatan bahkan ibu mereka. Belum kelihatan sama sekali. Cuma dari kami juga tanggung jawab. Apabila masih ada, kami tanggung jawab untuk Ngasih. enggak ngasih. Bukan ngasih, tapi mengusir. Kalau memang sudah terlanjur masuk ke warga, saya yakinkan saya ambil lagi uang. Oh gitu. Iya. Siap. Saya bertanggung jawab. Soalnya memang sudah dibentuk satu tim khusus oleh pemuda ya, sudah untuk antisipasi bukan hanya memasang banner, tapi tanggung jawab orangnya justru siap untuk mengusir warga ya. Untuk mengusir Habib apabila mereka datang. Iya. Bukan mempersiapkan dikasih juga, tapi memang betul-betul sudah 100% menolak gitu ya. Akan menolak 100%. Karena ini sudah berpuluh-puluh tahun, seakan-akan kami ini budak mereka, budak mencari uang mereka. Sedangkan kami juga butuh uang kan. Jangan diremehkan hal ini, karena kemungkinan besar akan terjadi suatu situasi yang serba tidak mengenakan. Tidak mengenakan bagi kalangan keturunan Yaman, terutama oknum-oknum tertentu yang mungkin terbiasa hidup enak, tetapi lalu sumber income-nya terkunci. Penting diwacanakan program transmigrasi untuk keturunan Yaman. Inisiatifnya bisa dari pemerintah, bisa juga dari pihak keturunan Yaman sendiri.